Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Tolong dulu itu ini Resa, kasih mundur-mundur bangkunya, kasih rapi-rapi. Baik. Kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Kita belajar sejarah Indonesia. Baik. Di sini kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Ada yang tahu di sini apa itu kehidupan politik ekonomi? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Yang dirasa? Tidak, Pak. Baik. Sini saya akan jelaskan dulu ya. Politik, kehidupan, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup tertumpuk dengan terjadinya inflasi dan pemerintah tidak mampu mengontrol mata uang yang beredar di Indonesia. Oleh karena itu, dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia merupakan 3 mata uang sekaligus, yaitu mata uang. Baik, kita langsung saja. Saya akan bacakan materinya. Kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa Indonesia pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Baik, pada masa pasca proklamasi kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia mengalami kondisi yang cukup terpuruk dan terjadi inflasi dan pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia. Yang kedua yaitu bidang politik. Kondisi dunia politik bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan banyak sekali mengalami perubahan dan pengaruh di segala aspek. Sebagian besar melakukan pembenahan di dalam tubuh pemerintah yang masa sebelumnya dipimpin oleh bangsa Jepang. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Pasca proklamasi kemerdekaan, bangsa terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bidang pendidikan. Mengalami perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sesungguhnya menarik dan memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia dengan misi gold, glory, dan gospelnya. Mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Pendidikan Islam pada masa kemerdekaan ini dapat kita bagi menjadi beberapa periode. Yang pertama yaitu pendidikan Islam pada masa Orde Lama. Yang kedua yaitu pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Yang ketiga yaitu pendidikan Islam pada masa Reformasi. Yang keempat yaitu pendidikan Islam pada masa depan. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan yang dihadapi pun semakin bertambah, seperti sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan, visi dan misi negara. Itu maksudnya pemikiran-pemikiran Barat yang secara tidak langsung mencium pemikiran-pemikiran Islam, dan berbagai krisis yang melanda negeri ini menjadikan bagian dari pemilik dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam saat ini. Perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya Indonesia pada awal kemerdekaan.
Indonesia negara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Secara serta Samudra Hindia dan Pasifik ini merupakan negara yang telah merdeka dan tepat di 2018 ini memasuki usia yang ke-73 tahun. Sejak masa kemerdekaan hingga awal reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang tentunya menjadi sejarah. Lika-liku perkembangan tanah Ibu Pertiwi tercinta inilah. Perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya pada awal kemerdekaan. Adapun politik, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal. Adapun politik, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal. Kemudian sistem ini diubah menjadi demokrasi terpimpin. Yang pertama, perkembangan politik pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuk hal yang ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi. Contohnya yang pertama yaitu pembentukan struktur pemerintahan yang lengkap. Pengesahan Undang-Undang 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kemaritiman, pembentukan kementerian. Setelah pembagian wilayah Indonesia, rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI dilanjutkan untuk membentuk kementerian. Dalam rapat ini diputuskan pembentukan kementerian-kementerian, diantaranya adalah yang pertama, Departemen Dalam Negeri, yang kedua, Departemen Luar Negeri, yang ketiga, Departemen Kehakiman, yang keempat, Departemen Keuangan, yang kelima, Departemen Kemakmuran, yang keenam yaitu Departemen Kesehatan, yang ketujuh yaitu Departemen Pengajaran dan Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedelapan, Departemen Sosial, yang kesembilan, Departemen Pertahanan, yang kesepuluh, Departemen Perhubungan, yang kesebelas, Departemen Pekerjaan Umum. Lanjut, pembentukan Komite Nasional Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945. Lanjut, pembentukan Komite Nasional Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1945. PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis besar haluan negara GBHN. Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno menegaskan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober dibentuk Tentara Nasional yang disebut dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Republik Indonesia serta perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejak merdeka, pemerintahan Indonesia berupaya menjalankan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang 1945. Namun kenyataannya hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 tidak dapat sepenuhnya dijelaskan sebagainya. Sejak merdeka, pemerintahan Indonesia berupaya menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Namun kenyataannya hal-hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh perubahan-perubahan situasi politik di Indonesia. Situasi politik tersebut diantaranya adanya persetujuan Konferensi Meja Bundar atau KMB.
Dan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi ini Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda. Meskipun membawa keuntungan, pengakuan ini juga membawa dampak negatif Republik Indonesia yang semula berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Negara bagian meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan kenegaraan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swaparaja meliputi kota Waringin, Sabang, dan Padang. Kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian undang-undang. Oleh karena itu disusunlah naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang diberi nama Konsultasi RIS. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan keadaan Republik Indonesia, hanya merupakan salah satu negara bagian di dalam RIS secara tidak langsung telah memperlemah posisi dan kedudukan Republik Indonesia. Lanjut, ekonomi. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi yang terjadi saat ini, misalnya inflasi yang terlalu tinggi dan blokade laut yang dilakukan Belanda. Permasalahan inflasi. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia mengalami inflasi yang terlalu tinggi. Inflasi terjadi karena uang Jepang beredar secara tidak terkendali. Kedua, blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Blokade ini menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia. Akibat barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menghadapi blokade laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya, di antaranya sebagai